Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa ibadur rahman وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ختم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بشفاعة نبيك الكريم سيد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ويسر لنا بزيارة قبور حبيبنا وصحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala izinkan dan takdirkan kita untuk bisa hadir melangkahkan kaki menuju rumahnya Allah dalam rangka salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita pagi ini menjadi salat subuh yang terbaik, salat subuh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salat subuh yang menjadikan wasilah Allah menurunkan ampunan rahmatnya, ridhonya serta memasukkannya kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah, atas taufik dan hidayahnya kita bisa duduk sejenak dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah titipkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat, serta ilmu yang bisa menuntun langkah kaki kita menuju ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita yang tentunya lebih baik. Yang tentunya lebih baik daripada sebelumnya. Yang saat ini kita susah, pasti punya keinginan ke depannya kita menjadi senang dan bahagia. Yang saat ini kita sedang sakit, pasti punya keinginan kita ingin sehat dan senantiasa terjaga, kita punya kesehatan. Yang saat ini kita sedang punya masalah dan kesulitan hidup, apapun bentuk beragamnya, ke depannya pasti punya keinginan kita ingin mendapatkan kemudahan dan solusi dari berbagai permasalahan yang kita hadapi. Adalah keinginan yang wajar, bahkan Allah dan Rasul-Nya menyuruh kita untuk senantiasa melakukan
ikhtiar yang terbaik berdasarkan apa yang Allah berikan kemampuan kepada diri kita. Selebihnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada kenyataannya banyak manusia yang kemudian melewati hari-hari di mana aktivitas dan ikhtiar kita yang tidak maksimal kita lakukan, sehingga banyak di antara kita yang kemudian menjadi sebuah penyesalan. Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bahwa nanti setiap kita pasti akan mengalami yang namanya penyesalan di dalam hidupnya. Minimal ada sebagian ulama mengatakan ada 3 penyesalan yang kita akan hadapi, ada 5 penyesalan, ada 8 penyesalan, bahkan banyak penyesalan yang kita hadapi. Kapan itu terjadi? Setelah habis masa ikhtiar dan usaha kita. Artinya setelah selesai masa kehidupan kita di dunia. Nah, di antara berbagai macam penyesalan yang pertama kali akan dihadapi oleh manusia adalah ketika sakaratul maut. Disitulah ketika kita sudah tidak bisa lagi beraktivitas, berikhtiar, berusaha, bekerja, maka manusia akan mengalami penyesalan yang luar biasa. Dan pada saat nazar pula lah Allah akan membukakan kepada kita gambaran-gambaran kehidupan setelah kematian. Makanya di dalam Quran surat Al-Munafiqun surat ke-63 di ayat yang ke-9, penyesalan pertama manusia adalah ketika Allah perlihatkan pahala sedekahnya. Ya. Awal ma yanzuru ala amalil abdi qabla mautihi as-sadaqatu ajro. Amalan yang pertama kali akan diperlihatkan oleh Allah kepada setiap kita manusia sebelum kematiannya adalah amalan sedekah. Ya, kemudian kalau nanti di akhirat amalan yang pertama kali dihisab adalah amalan sholat. Tapi yang pertama dilihatkan pahalanya adalah sedekah. Makanya di ayat ini Allah gambarkan kepada kita dengan kalimat wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Diingatkan oleh Allah, bersegeralah kalian berinfak, bersedekah, berbagi, peduli terhadap sesama. Min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian. Barulah setelah Allah perlihatkan pahala sedekahnya, kita nyesel, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Di situ kita memohon kepada Allah. Apa permohonan kita? Allah akhartani ya Rabb, tunda sebentar saja. Jangan kau teruskan eksekusi kematian ini. Jangan kau cabut dulu nyawaku sebentar saja. Mau ngapain? Tak tahu. Fa asaddaqa. Aku masih punya harta yang belum aku sedekahkan. Aku masih punya rezeki yang belum aku bagi. Fasadaqu, aku mau sedekah. Apa sebab? Karena Allah sudah lihatkan pahala sedekah kepada kita. Ya. Apapun sebab kematiannya, wasilah kematiannya, pada saat nazar itu pasti kita akan melihat amalan kita. Ya. Wa akum minas sholihin, dan aku akan menjaga sholatnya. Karena zakat atau sedekah dan sholat itu seperti sisi mata uang
ya, antara satu dengan yang lainnya. Fa saddaqu wa aqum minas sholihin. Jadi ulama mufassir kalimat sholihin menjadi hamba-hamba yang menjaga salatnya. Dan ini penyesalan kedua, ya. Alhamdulillah. Ada satu kisah menarik. Rasulullah punya sahabat yang bernama Syuaiban. Syuaiban ini sahabat Nabi yang sangat miskin. Dia punya jarak dari masjid ke rumah, dari rumahnya ke Masjid Nabawi, yang tinggal di Madinah, itu sekitar 10 kilo. 10 kilo. Ya. Dan selama 10 tahun beliau tidak pernah absen sholat berjamaah dengan Nabi. Posisi beliau ketika sholat, ya, itu tetap matuh istiqomah. Beliau berada di sebelah kiri, ya, ketika Rasulullah mengimami. Jadi di barisan terdepan, adanya di sebelah kiri kalau di masjid. Ya. Setiap Nabi memimpin sholat, beliau selalu mengingatkan dan memperhatikan setiap jamaah dan sahabat. Ya. Lengkap Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat yang lain. Sampailah pada suatu subuh, jadi subuh seperti ini, ketika Rasulullah berbalik untuk meluruskan shafnya karena hendak mulai sholat, beliau kaget. Apa sebab? Tempat yang biasa diduduki atau di tempat sholatnya Syuaiban kosong, karena sahabat yang lain gak ada yang berani masuk sebelum sholat mulai. Kosong. Rasulullah bertanya, kemana Syuaiban? Kok gak kelihatan sholat subuh kali ini? Kalau ketiduran, masa iya? Karena sudah 10 tahun beliau istiqomah sholat berjamaah. Ya sudah. Akhirnya sholat dimulai, barulah diisi dengan sahabat yang lain. Ya. Bayangkan jarak berapa kilo? 10 kilo. Dan selama 10 tahun istiqomah sholatnya berjamaah. Kita jarak dari rumah berapa kilo? Aduh, nggak nyampe sekilo ya. Berapa tahun kita sudah istiqomah berjamaah sholatnya? Masya Allah. Maka wajar kalau Rasulullah pernah mengatakan, inna a'adzaman nasi ajran fis shalah ab'aduhum mamsa wa yaqtadiru shalah hatta yusalli ma'al imam. Pahala berjamaah yang paling besar, keutamaan salat berjamaah yang paling utama Allah akan berikan kepada orang yang jaraknya dari rumahnya paling jauh ke masjid, Pak. Ya. Tuh. Makanya dulu ada Banu Salamah, satu kelompok Banu Salamah, keturunan Banu Salamah minta pindah, ya, kampungnya biar dekat dengan masjid. Tapi ketika mendengar Rasulullah mengatakan bahwa pahala sholat yang berjamaah itu lebih jauh, itu lebih utama, akhirnya dia urung, gak jadi. Ya Rasul, sudah saya gak jadi pindah, mendingan saya tetap jauh dari masjid. Apa sebab? Inna likulli khutwatin, setiap langkahnya itu dihitung kebaikan. Langkah kaki kanannya menghapuskan dosanya, langkah kaki kirinya menaikkan derajatnya. Itu terus dihitung. Bahkan setiap langkah kaki yang melewati perjalanan, itu perjalanan yang dilewatinya, entah kerikilnya, pasirnya, bebatuannya, rantingnya, pepohonannya, yashhaduhumul akhir, nanti akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Yashhaduhum fi yaumil qiyamah, nanti di yaumil qiyamah akan jadi saksi. Wa yang tadi rusak,
Dan pahala yang paling besar juga Allah berikan kepada siapa? Kepada orang yang menunggu datangnya waktu sholat. Nih, menunggu waktu sholat itu luar biasa, Pak. Ya. Kapan menunggu waktu sholat itu? Ya, kalau para sahabat dulu 1 jam sampai setengah jam sebelum datang sholat dia sudah berada di masjid, menunggu datangnya waktu sholat. Jadi 1 sampai setengah jam sebelum waktu sholat dia sudah siapkan diri untuk menunggu. Kalau kita setengah jam atau 1 jam malah setelah adzan baru pada nongol kan gitu. Masya Allah. Hatta yusolli ma'al imam, sampai orang itu ya sholat bersama dengan imam. Makanya pahala sholat berjamaah di awal waktu itu tidak ada bandingannya. Ya, tidak ada bandingannya. Dulu saya pernah cerita Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud seorang imam yang ditunjuk oleh baginda Rasul pada zamannya karena suaranya yang sangat bagus, ya, sampai kita boleh ya, menyandarkan doa kepada beliau, Allahumma ahsin sauti kama ahsanta Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Allah, perbaguslah suaraku sebagaimana engkau sudah membaguskan suaranya Ibnu Mas'ud. Jadi kalau Ibnu Mas'ud lagi baca Quran, Rasulullah tuh meneteskan air matanya. Ya. Masya Allah. Pernah pada sholat isya, sholat isya beliau kemalaman, ya, karena ada urusan. Sampai di Madinah, Rasulullah sudah selesai sholatnya. Dia lari, Pak. Dia lari cari masjid yang sekiranya masih ada yang sholat. Cari masjid yang satu, ke masjid yang lainnya. Ternyata masjid akhirnya karena sudah larut malam, sudah lelah, sudah capek, akhirnya dimasuk sholat di masjid terakhir dia datang. Sholat isya sendirian. Selesai sholat isya sendirian, dia kemudian mengulang sholatnya sampai 25 kali. 25 kali sholat isya. Berarti 25 kali 4 berapa tuh? 100 ya? 100 ditambah sholat isyanya dia, berarti 104 rakaat sholat isyanya di masjid isya. Adalah sholat isya terbanyak dalam sejarah. Pernah kita sholat berat. Sholat 20 rakaat saja sholat tarawih kita tuh sudah lama. Apalagi kalau imamnya lama kan gitu. Ini sholat Ibnu Mas'ud kita tahu sahabat yang luar biasa. Jadi 10 di antara sahabat yang mendapatkan jaminan surga Allah. Paginya beliau kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian mengutarakan apa yang sudah dilakukan. Ya Rasul, semalam saya berdoa sampai sholat isyanya saya pulang 25 kali. Ada yang mengatakan 27 kali karena setiap satu sholat dihitung 1 derajat dan dia ingin mengimbangi sholatnya untuk mendapatkan 27 derajat. Karena sholat sendirian dihitung 1 derajat. Apa Rasulullah katakan? Rasul tersenyum mengenai masalah. Kau ulangi sholat sampai 1000 kali itu, kau ulangi sholat sampai 1000 kali itu, kau tidak akan mampu mengimbangi orang yang sholat di awal waktu berjamaah beserta dengan imam. Insya Allah. Sejak saat itulah Ibnu Mas'ud tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah sampai wafatnya. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud pernah ketinggalan sholat cuma sekali doang dalam seumur hidupnya. Allah, kita berapa kali? Oh, agak begitu. Makanya wajar kalau wajah kita ini jauh dari surga. Ya wajar. Ya. Luar biasa. Umar bin Khattab demikian. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang
ahli surga. Dalam hidupnya cuma sekali doang dia ketinggalan sholat berjamaah. Saya mengulang kalimat ini motivasi. Beliau ketinggalan sholat asar karena saking sibuknya beliau ngapain? Ngamuk atau ternak, mengembala. Beliau punya banyak kuda dan unta. Saking sibuknya dia ngurusin kuda dan untanya, sehingga ketika dia datang ke masjid untuk sholat asar, ternyata Rasulullah sudah salam, sudah selesai sholat asar. Umar terhenti di depan itu, merah saat itu mukanya Umar, marah, kecewa, penuh penyesalan, karena tidak bisa kita mengulang-ulang. Artinya apa yang dilakukan oleh Umar? Umar kemudian berkata, wahai ya kaum muslimin, saudara-saudara kaum muslimin, siapa di antara kalian yang saat ini belum punya kuda dan unta, hari ini juga, saat ini juga Umar akan menyederhanakan seluruh kuda dan unta yang Umar punya, gara-gara Umar sibuk ngurusin dunia, gara-gara Umar sibuk ngurusin harta benda, gara-gara Umar sibuk ngurusin kuda dan unta, akhirnya Umar harus meninggalkan sholat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan ambil apa yang Umar punya. Umar menembusnya satu sholat yang tertinggal berjamaah dengan imam dengan seluruh harta yang dia punya. Ibnu Mas'ud menembusnya dengan apa? Melakukan sholat, mengulang sholat sampai 27 kali. Itu ketinggalan sholat dengan imam. Masya Allah. Kita menerus ya, kalau ketinggalan berjamaah, tidak ada antar baik ya. Kita mah tenang-tenang saja. Nah sejak saat itu Umar sampai wafatnya pun dia tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Masya Allah. Bahkan bila ada sahabat yang tertinggal untuk sholat berjamaah, maka sahabat itu akan mengambil harta terbaik yang ada di rumahnya dan dia kemudian dibawanya untuk sedekahkan kepada siapa? Kepada orang yang menemani sholat berjamaah. Jadi setiap orang ada yang terlambat, dia bawa uang, bawa harta, dan dia akan sedekahkan kepada orang yang menemani orang sholat berjamaah. Masya Allah. Pernah dulu ada sahabat Nabi, ketika Nabi selesai sholat, orang itu kemudian datang terlambat dan Nabi memerintahkan siapa orang yang mau sedekah sholat. Kenapa ya teman-teman saudaraku yang terlambat sholat? Saya sudah sholat ya Rasulullah. Sholat yang dihitung sholat sunnah dan sholat adalah sebagai sedekah, sholat berjamaah kalau saudara. Jadi boleh kita kalau sudah sholat sama orang yang misalnya perlu untuk teman berjamaah, kita boleh untuk menemaninya dan sholat di situ dihitung sebagai sholat sunnah dan sedekah kita. Insya Allah. Tapi cuma sekali, ya. Jangan mentang-mentang kita misalkan ada siapa yang menemani sholat dikasih ya rezeki saat itu sebagai hadiah. Ada orang terlambat, uang siapa yang menemani sholat berjamaah saya kasih 1 juta, itu orang tidak mau. Tapi hanya boleh sekali saja. Jangan kemudian berkali-kali. Kalau berkali-kali namanya salah. Dulu sahabat sampai begitu. Masya Allah. Bersyukur kita kepada Allah karena atas pertolongannya, taufik dan hidayahnya kita masih bisa menjaga sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita sampai datangnya hari kebahagiaan. Amin. Ya Allah. Baik, kita kembali kepada kisah Syuaib. Begitu ketika menjelang zuhur pun ternyata Syuaib juga tidak ketemu. Nabi tak melihat tempat terisi oleh beliau. Sampailah waktu asar tiba. Nah, Nabi kalau sudah 3 waktu sahabatnya tidak datang ke masjid, pasti dia akan bertanya. Ya, ayo Syuaib, kemana Syuaib? Sudah 3 waktu tidak kelihatan. Nah ini fungsinya imam, fungsinya pengurus masjid DKM.
ketika ada jamaah yang tidak kelihatan ke masjid 3 waktu, tanyakan kemana dia. Kan? Nah, nanti lakukan itu. Nah, biasanya kita bukan hanya 3 waktu, baru kita bertanya kalau sudah 3 kali puasa, 3 kali lebaran, ada nomor-nomor, baru kita tanya ini bapaknya kemana? Masya Allah. Tapi sahabat ada yang tahu. Tapi mau bertanya, di mana rumahnya Shu'aib? Ada yang tahu? Saya tahu ya Rasul, ada saudara sahabat, tapi sangat jauh sekali rumah. Ya sudah, kata Nabi, kita tengok siapa yang mau ikut, silahkan ikut bersama. Berjalanlah Rasulullah SAW menatapkan kaki menuju rumah Shu'aib, melewati perbukitan padang pasir luar biasa. Berjalan dengan jauh. Dulu nggak ada grab, nggak ada kendaraan, dan Shu'aib jalan karena dia tidak punya tunggangan unta maupun kuda. Jalan aku bayar 10 kilo setiap waktu. Wah, kita kadang masih dekat pun terasa jauh. Di tempat-tempat maksiat yang jauh kita datangi dengan pengorbanan tenaga, harta, waktu, tapi untuk masjid yang dekat bahkan sering kita campakkan dan kita sering lupa. Insya Allah sampai di gerbang kampung di mana Shu'aib tinggal, ada sebuah rumah kecil yang rumah itu kemudian banyak pengeluaran masuk orang, ya. Dan sahabat yang menunjukkan tempatnya mengatakan ya Rasul, itulah rumah Shu'aib, ya, rumah Shu'aib, ya, yang banyak didatangi orang. Kok ramai? Ternyata kedatangan Rasulullah pun diketahui oleh Ummu Shu'aib, istrinya Shu'aib, dan bergegas beliau menemui Rasulullah SAW sambil mengabarkan bahwa Shu'aib suaminya baru saja meninggal dunia. Jadi rupanya sholat subuh saat itu, sholat isya-nya malam itu menjadi sholat terakhir dengan Rasul, dan sholat subuhnya Shu'aib sudah tidak bisa melangkahkan kaki karena sakit yang dialaminya. Menjelang asar Allah kemudian menutup usia. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada Ummu Shu'aib, wahai Ummu Shu'aib, apa yang disampaikan wasiat, apa yang disampaikan oleh Shu'aib ketika menjelang sakaratul maut? Ya Rasul, kami ini orang miskin, tidak ada wasiat harta yang diucapkan oleh suami saya karena kami tidak punya harta. Tidak ada warisan yang kami bagikan karena kami tidak punya warisan. Tidak ada wasiat dan nasihat yang keluar dari mulut suami, kecuali saya hanya mendengar suami saya mengeluh dengan 3 keluhan sebelum memutuskan nafas terakhir. Apa yang diperlukan Shu'aib kata Rasul? Aduh, seandainya saja. Ini kalimat pertama Shu'aib ketika sakaratul maut. Selang beberapa saat keluar lagi omongan, aku seumpamanya saja. Sampailah mengeluh kepada yang omongan ketiga, aku sekiranya saja. Seandainya saja, seumpamanya saja, sekiranya saja. Ada sama saja. Barulah kemudian beliau menutup ucapannya dengan kalimat La ilaha illallah. Apa yang dijaminkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat ini? Man akhira kalama minad dunya indatiha ajala qawla la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir kalamnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dipastikan orang itu ahli surga. Apa sebab? Ada hak meriwayatkan dalam hadis yang
disampaikan oleh baginda Rasul bahwa di pintu surga ya, itu ada 3 tulisan dan tidak ada orang yang bisa lewat masuk surga sebelum menghafalkan 3 tulisan ini. Ya. Di pintu surga ada 3 tulisan terpampang dan syarat orang masuk surga itu harus lewat 3 tulisan ini. Tulisan yang pertama adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tulisan pertama. Makanya ada jaminan siapa yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dapat berjaya. Nah, maka kita boleh berikhtiar di sini karena surga dan neraka ini adalah hak prerogatif Allah, yang punya cuma Allah, yang berhak memasukkan dan mengeluarkan juga hanya Allah. Maka kita boleh meminta sejak sekarang, Allahumma ja'al, ya Allah jadikan akhir kalamina, akhir dari ucapanku bi kalimatin la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah kita. Kemudian yang kedua, minta kita selalu kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang husnul khotimah, ujung akhir kehidupan kita. Makanya saya selalu mengajarkan untuk senantiasa membaca Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnul khotimah. Bahkan Rasulullah pun memerintahkan ketika sujud terakhir, ya, la ta'ala sa'at fi sujud qabla an tus'alu arba'atin khisalin. Janganlah kau angkat kepalamu ketika kau sujud. Ini di sujud terakhir, di sujud terakhir sunnahnya, ya. Sebelum kau meminta kepada Allah 4 hal. Jangan kau angkat kepalamu di sujud terakhir sebelum kau meminta kepada Allah 4 hal. Apa itu? Ya, dan ini biasanya kalau di sholat yang berjamaah, sholat wajib, ya, kalau saya lakukan biasanya di sholat sunnah. Kalau sholat yang berjamaah khawatir, ya, ini jadi masalah, jadi keberatan buat makmum. Makanya boleh dilakukan di sholat sunnah. Yang pertama, minta kepada Allah, Allahumma nas'aluka taubatan nasuha. Ya Allah, memohon kepadamu, ya, agar diberikan kepadaku sebelum kematiannya bisa bertobat dengan taubatan nasuha. Apa sebab? Karena tulisan yang kedua, barisan kedua di pintu surga itu tulisan apa? Ummatun mudnibatun wa rabbun ghafur. Tulisan kedua apa? Ya, hambaku berbuat dosa, kata Allah, hambaku yang berbuat dosa, wa rabbun ghafur, dan Allah yang maha mengampuni. Maka kesempatan orang untuk memohon kepada Allah, ya, akan surganya itu harus diawali dengan pertaubat. Maka yang pertama kali diminta di sujud kita yang pertama, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha. Taubat yang sesungguhnya. Ciri orang bertaubatan nasuha itu apa? Diberikan kemampuan, semangat untuk beribadah. Ini ciri. Dia semakin senang dengan pengajian, semakin senang semakin senang untuk menjaga sholat, dan semakin senang untuk memperbaiki kualitas daripada ibadah. Ciri taubat. Kemudian yang kedua, permohonannya apa? Warzuq husnul khotimah, dan berikanlah kepadaku, jadikanlah akhir dari kehidupan yang husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Wa akhirul umri khairun. Umur yang terbaik adalah akhirnya. Wa khairul amali khotimah, dan amal yang terbaik ada di ujungnya. Wa khairul ayyam, dan hari yang terbaik itu adalah hari di mana kita bisa bertemu dengan akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah apa yang husnul khotimah.
yang kedua permintaannya. Permintaan yang ketiga apa? Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Minta kepada Allah sehat agar kita dalam ketaatan kepada Allah. Dan yang keempat, yang qalbul qulub sabit qalbi ala dinika wa ala tawafi. Minta ditetapkan hati kita jangan goyah lagi dalam ibadah. Semangat ibadah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah tidak menggoyahkan hati yang sudah diberikan hidayah oleh Allah, bimbingan ilmu oleh Allah, sampai kita menghadap Allah Subhanahu. Itu kita mohon. Pakai Allahumma rzuqna tawbatan nasuha wa husnul khatimah wal 'afwa wal 'afiyah wa tsabbit qalbi 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Ini 4 doa yang disunnahkan dibaca di setiap sujud terakhir kita. Bisa paham? Nah, boleh kita amalkan dari saat ini. Memohon kepada Allah, pertama taubat nasuha, 2 kita minta husnul khatimah, ketiga kita minta sehat dalam ketaatan dan ketetapan hati di dalam agama Allah. Karena banyak sekarang lagi akhir zaman, ya, orang yang hatinya sudah terbeli dengan kondisi dan keadaan. Insya Allah, ya, banyak orang alim yang menjual ilmunya, banyak orang-orang yang bahkan kalau kita kemarin lihat dibaca Imam Suyuti ketika menerjemahkan menafsirkan hadis bahwa umur dunia itu hanya 1.500 tahun, sebetulnya nggak nyampe 1.500 tahun, hanya sampai 1.476 saja. 1.476 tahun. Sisanya itu huru hara. Sisanya udah lama. Dan di situ orang yang beriman itu tidak bisa menjaga imannya di sisanya. Jadi berapa tahun kalau kita bisa ukur? Sedangkan 1442 Hijriah. Kalau Imam Suyuti mengambil 1476, kurang dari 30 tahun umurnya. Sekarang saja sudah berdoa luar biasa, makanya banyak para ulama yang diangkat oleh Allah. Seperti banyak alim-alim ulama yang sekarang sudah dibangkitkan oleh Allah bersama dengan Allah. Bahkan kalau Rusia juga, karena menunggu itu sudah tinggal beberapa saat. Makanya Imam Suyuti ketika menerjemahkan sisanya sudah tidak bisa lagi menggambarkan keadaan. Karena di situ orang yang beriman pun tidak akan sanggup untuk menjaga imannya, apalagi yang tidak beriman. Mungkin usia kita saat ini, ya mudah-mudahan kita tidak bisa sampai ke arah sana karena itu ujian yang paling besar, ya. Turunnya dan yang berbaju dan berbagai macam. Dan itu ditandai dengan banyak yang musibah bencana terjadi. Dan ini sudah nampak betul-betul Allah. Dan Allah sudah menampakkan Rasulullah Sultan Zolimah, pemimpin zalim sudah nampak. Allah. Yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Baik. Ya, kembali. Ketika Rasulullah SAW mendengar bahwa Su'aiman mengeluh dengan 3 perempuan sebagaimana disampaikan oleh Abu Su'aiman, Rasulullah kemudian bertanya kepada sahabatnya yang itu dalam perjalanan, wahai saudara sahabat, apakah kalian tahu kenapa Su'aiman mengeluh? Allah wa Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang tahu. Rasul tersenyum, sahabat bingung kenapa Rasulullah tersenyum ketika mendengar Su'aiman mengeluh. Baru saja kata Nabi, mereka
Pernah satu hari Shu'aib didatangi oleh seorang pengemis yang lapar. Dia kemudian ketuk pintunya. Dia sampaikan, wahai Tuhan, sudilah kiranya Engkau memberikan saya makanan untuk mengganjal saya punya perut, karena sudah beberapa hari ini saya tidak menemukan makanan. Hanya air putih yang bisa saya minum. Berikan saya makanan. Shu'aib bingung karena di rumahnya tidak punya stok makanan. Bahkan seharian pun saat itu dia belum makan karena tidak ada makanan yang dia makan. Ketika datang pengemis, Masya Allah, dia teringat Rasulullah pernah mengatakan, ayyuhal muslimun kasar muslimat al-ju' kasarullahu ta'ala min ta'al jannah. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang lapar, maka Allah akan mengganti makanan tersebut dengan makanan dari surga. Akhirnya panggil Ummu Shu'aib, wahai istriku, coba cari adakah masih tersisa makanan di rumah kita. Kenapa Pak? Kenapa Mas? Ada tamu yang membutuhkan pertolongan dari kita. Tapi kita juga perlu makan. Diperataplah sama istrinya Shu'aib, digerobok, kalau belum orang kampung digerobok ya, digerobok ya. Ternyata dia masih menemukan sebuah roti, satu lembar roti ya, yang sudah mulai mengeras. Yang kemudian roti itu dia siram dengan minyak samin, disuguhkan kepada tamu yang hadir. Ya, karena Shu'aib pada saat itu juga perlu makan, istrinya, ya, kemudian dibagi juga roti. Yang separuh buat Shu'aib, yang separuh lagi buat pengemis. Kemudian dia makan bersama sampai selesai, kenyang, dia dengan izin Allah. Sampai akhirnya si pengemis ini mohon izin, tapi sebelum dia akan meninggalkan Shu'aib rumahnya, apa yang dia lakukan? Ya Allah, dia berdoa kepada Allah, jangan kau matikan orang yang sudah memberi saya makan, mengganjal saya punya perut yang lapar, sebelum kau perlihatkan surga untuknya. Rupanya doa ini diaminkan oleh para malaikat. Pada saat naja sama Allah dibuka oleh Allah, kamu kenapa Shu'aib masih menunggu doa seadanya saja? Roti itu tidak dibagi dua, diserahkan semuanya kepada dia. Maka niscaya balasan pahala yang Allah berikan kepadanya akan jauh lebih baik daripada yang dia lihat saat ini. Ini penyesalan Shu'aib. Masya Allah. Maka alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, mudah-mudahan yang setiap pagi memberi makan, membantu orang-orang susah, termasuk juga yang menjadi makan pada pagi hari ini dan pada tahun-tahun setelah sebelum dan setelah, mudah-mudahan ini menjadi amal yang menyelamatkan kita semua. Amin. Ya Allah. Kemudian keluhan yang kedua, seumpamanya saja suatu hari Shu'aib didatangi oleh seorang pengembara. Namanya pengembara, dia kan orang yang jalan tapi tidak hukum tujuan, kemana saja. Pas malam itu hujan, rintik kayak begini. Sang pengembara kehujanan, tidak ada tempat berteduh kecuali rumah Shu'aib. Karena rumahnya ada seronoinya, rumah ada itu ada apa depannya. Ya. Nah, dia berteduh di situ. Ketika hujan reda, dia mau melanjutkan perjalanan, bajunya masih basah, tidak punya pakaian untuk mengganti. Akhirnya dia ketok rumahnya Shu'aib dan dia sampaikan doa, sudilah kiranya Engkau memberikan saya pakaian untuk mengganti pakaian saya yang basah karena saya harus melanjutkan perjalanan. Shu'aib bingung, apa sebab? Karena dia tidak punya banyak stok pakaian. Dia hanya punya 2 pakaian. Dia hanya punya 2 jubah. Yang satu jubah yang dia pakai dan yang satu lagi untuk mengganti kalau jubah yang dicuci. Subhanallah. Berbeda dengan kita, pakaian kita banyak. Ya, di lemari penuh kita ganti. Kemana koper? Koper penuh kita taruh lagi. Luar biasa. Dan Shu'aib kan belum paham
Ketika Rasulullah mengatakan ayyuhal muslimun kasal musliman ala umur, kasahullah ta'ala min libasil jannah. Barang siapa yang memberi pakaian kepada orang yang sedang kedinginan, maka Allah akan mengganti pakaian itu dengan pakaian surga. Akhirnya dia ambil pakaian yang di lemari, yang satu-satunya diganti, diberikanlah kepada pengembala tadi. Dipakai senang pas ukuran. Jadi ukurannya double XL apakah saja. Dipakai senang dan dia keluar dari rumahnya. Sebelum dia keluar mendapatkan apa yang dia doakan, ya Allah, jangan kau matikan orang yang sudah memberi saya pakaian sebelum kau perlihatkan surga untuknya. Diambilkan oleh malaikat. Masya Allah. Ternyata ini pula yang menjadi jawaban kenapa Suhaibah mengeluh aku seumpama sana. Rupanya pakaian yang diberikan itu bukan pakaian yang terbaik. Padahal mestinya kata-kata berubir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah dikatakan kebaikan yang sempurna sebelum dia memberikan sesuatu yang terbaik. Pakaian yang terbaik adalah pakaian yang dia pakai saat itu. Sementara yang di lemari saat itu bukan pakaian terbaiknya. Dan disitulah Suhaibah mengeluh seandainya saja atau seumpamanya saja pakaian yang terbaik yang dia berikan kepada semua barang itu, tentunya balasan Allah yang diperlihatkan kepadanya akan jauh lebih baik daripada yang dia lihat saat ini. Masya Allah. Ingat, beliau juga pernah Rasulullah mengatakan, kalau kita punya pakaian 40 hari, pakaian itu nggak dipakai, entah baju dan celana 40 hari nggak dipakai, pada dan orang lain, maka pakaian itu akan mengangkat dan menutup komodinya. Dan batasan 40 hari. Jadi kalau kita punya pakaian, rollingnya maksimum berapa? 40 hari. Kalau 40 hari nggak terpakai, pada pakaian itu akan menutup. Jadi coba dicek sekarang, mulai dari sini, lemari kita dibuka, mana pakaian kita yang sudah lama nggak terpakai, keluar. Daripada nanti menjadi beban buat kita. Karena saya ingat bahwa kisahnya Syekh Abdul Wasi sama Malik bin Dinar itu terjegal masuk surga gara-gara pakaian. Pernah juga saya sampaikan, ini sebagai reminder saja. Jadi Malik bin Dinar sama Syekh Abdul Wasi sama-sama guru besar di Basra Irak, orang wali, meninggal dunia. Para muridnya, pengikutnya berkumpul dalam satu haul, dan di situ dia kemudian ngobrol kira-kira siapa yang duluan masuk surga antara Malik bin Dinar sama Syekh Abdul Wasi. Semua orang sudah sepakat pasti yang masuk duluan Malik bin Dinar karena ketaatannya, kedermawanannya, kesolehannya, sama dua-duanya. Hanya Syekh Abdul Wasi tidak terkenal sebagai orang kaya, tapi kalau Malik bin Dinar, binnya saja bin Dinar, ya, itu orang kaya untuk apa dia habiskan untuk jalan Allah. Sampailah satu masa mereka kemudian sepakat, kita lihat, kita minta kepada Allah agar dipertemukan dengan guru kita di dalam mimpinya, karena kita mau bertanya hati termasuk siapa yang kedua masuk surga. Ya, apakah Malik bin Dinar atau Syekh Abdul Wasi? Akhirnya para guru minta kepada Allah mimpi, dibukakan pintu mimpinya karena Allah Maha menggenggam roh manusia. Allah menggenggam dengan dua, ya, ada menggenggam pada saat kita tertidur, ada menggenggam pada saat kita sudah meninggal dunia. Allah yas'aluna 'anil ruh, kullu min amri rabbih. Akhirnya dibukakan di mimpi itu, ternyata yang masuk duluan bukan Malik bin Dinar, tapi siapa? Syekh Abdul Wasi. Salah di para santrinya ketika memutuskan. Ditanya kenapa Syekh Abdul Wasi bisa masuk surga duluan? Karena pada saat meninggalnya Syekh Abdul Wasi hanya meninggalkan satu jubah saja.